أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan bentuk-bentuk hilah untuk mengkaburkan riba, di mana pada pertemuan terakhir kita mengambil salah satu bentuk hilah, yaitu apa? Mempersyaratkan manfaat tertentu yang diambil oleh orang yang memberikan hutang. Contoh seperti apa kasusnya Ali pada bentuk ini? Nah, misalnya, seorang menghutangi petani uang, kemudian mempersyaratkan nanti, tapi sawahmu saya garap. Atau yang banyak terjadi, akhwan, saya hutangi tapi nanti setiap panen harus dijual ke saya. Ini juga banyak terjadi di kalangan para tengkulak atau para pembeli, akhwan, dengan jumlah besar. Biasa menghutangi misalnya petani melon, petani semangka. Mereka hutang, tapi dipersyaratkan, tapi syaratnya kamu tidak boleh jual kepada yang lain, harus jualnya ke saya. Syarat ini, akhwan, masuk dalam hilah riba. Kenapa? Karena dia mengambil kemanfaatan. Dia ngutangi biar apa? Biar nanti hasilnya semuanya dijual ke dirinya. Namanya mesti dijual ke dirinya, nanti dia ngasih harga kan semaunya, ya tidak? Akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Ini masuk. Mengambil kemanfaatan dari apa? Hutang yang diberikan. Baik. Pokoknya setiap kemanfaatan duniawi yang diinginkan dari memberi hutang, akhwan, ini haram, hukumnya riba. Walaupun misalnya dia menghutangi, tapi ini saya hutangi, tapi tahulah nanti kalau ngelunasi bawa teh lah. Misalnya, tapi dipersyaratkan di awal, sudah minta di awal. Ini apa? Hilah riba. Adapun kalau tanpa ada persyaratan di awal, akhwat, dia memang niatan menghutangi sekian, tidak ada keinginan lain kecuali membantu. Kemudian orang yang melunasi berbuat baik dengan memberikan sesuatu dalam pelunasannya, maka ini boleh atau tidak yang seperti ini, Pak Agus? Boleh. Yang penting tidak dipersyaratkan di awal, dan itu bahkan yang utama. Khairukum qada'a. Tayyib. Atau inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sekarang kita masuk pada bentuk berikutnya. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala,
Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'it tamri birrutab. Faqala ayanqusu idza jaffa? Qalu na'am, fanaha an dzalika, rawahul khamsah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bai'ut tamr birrutab, menjual apa? Tamar, menjual kurma dengan rutab, yaitu kurma yang masih basah. Kalau tamar kurma kering dijual dengan apa? Kurma basah. Setelah kita lewat ya kawan, bahwasanya at-tamru bit-tamr, kurma dengan kurma harus apa? Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bai'ut tamr birrutab mengatakan faqala ayanqusu idza jaffa, bukankah rutab itu akan menyusut apabila sudah mengering? Rutab itu kurma basah. Ketika dia masih basah akan gendut-gendut, ya kan? Masih gendut. Nah, tapi ketika mengering beratnya akan apa? Menyusut tidak? Betul loh. Menyusut. Nah, beratnya menyusut. Juga akan apa? Mengecil. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayanqusu idza jafa, bukankah rutab ini akan menyusut apabila kering? Berarti seandainya takarannya sama, kurma tayyib 1 sa', rutab 1 sa', ini tidak akan tercapai mithlan bimithlin, tidak akan tercapai kesamaan. Kenapa? Karena rutab ini nanti kalau jadi tamar akan menyusut. Maka para sahabat mengatakan iya, fanaha an dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian. Dan telah kita lewati hal ini pada apa? Jual beli yang namanya apa? Bai' muzabanah, telah kita lewati di depan. Baik, bai' muzabanah. Perhatikan catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Fanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i rutabi bitamri li'adami tahaqquq minat tasawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual rutab dengan kurma dengan tamar. Kenapa? Karena tidak terwujudnya kesamaan antara keduanya. Dan kaidah telah kita lewati di depan apa? Al-jahlu bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul. Farrutabu athqalu minat tamri li'annahu mutasyarribun bil ma'. Sebab rutab itu lebih berat daripada kurma, karena apa? Terkandung di dalamnya air. Fa idza jaffa waznuhu, kemudian apabila dia mengering maka akan mengering juga timbangannya. Akan apa? Berkurang, menyusut. Fa akhadha al-fuqaha'u min hadza tahrima bai'i kulli rutabin minar ribawi biyabisin minhu. Maka dari hadis ini akhwan, para fuqaha menyatakan tentang haramnya menjual semua hal yang masih basah dari jenis barang-barang ribawi ditukar dengan yang sudah kering. Wa minhu, dan diantara contohnya adalah kal inabi bizabib, seperti inab ditukar dengan zabib. Inab kan anggur yang masih basah, namanya apa? Inab. Kalau sudah kering, anggur sudah kering, namanya apa? Zabib, bukan habib. Zabib. Nah, taib. Apa habib? Namanya? Mana habib? Zabib. Taib. Zabib ditukar dengan inab. Boleh tidak? Tidak boleh.
Taib. Kenapa? Karena tidak akan terwujud tasawi. Kemudian wal musyammas watin ar-rutab bil yabis. Cuman di sini menurut pendapat yang mengkiaskan. Taib atin, buah tin. Nah, yang sudah kering dengan yang masih basah ini tidak masalah. Kenapa? Karena tidak berlaku riba padanya. Setelah kita lewati bahwasanya barang-barang ribawi ini tidak dikiaskan. Tidak dikiaskan. Dan hadis tadi akhwan yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah sanadnya sahih. Sebagian menyatakan adanya illah, yaitu adanya Zaid bin Abi Ayyash atau adanya Zaid Abu Ayyash, dikatakan majhul. Cuman Ad-Darqutni memberikan taufik untuknya. Syalbani rahimahullah ta'ala telah mensahihkan hadis ini. Kemudian bentuk hilah berikutnya. Wanaha an bai'is subrati minat tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma bit tamri, rawahu Muslim. Dan Nabi SAW melarang dari apa? Menjual as-subrah minat tamri, yaitu as-subrah hiyal qaumah al-majmu'ah min at-ta'am la yudra ma miqdaruha bil kail as-subra, yaitu seonggok atau setumpuk kurma, ya, yaitu kumpulan dari kurma atau makanan yang lain yang tidak diketahui kadarnya berapa, pokoknya ditumpuk. Nah, Nabi SAW melarang untuk menjual sekumpulan kurma yang tidak diketahui berapa kadar takarannya dengan kurma yang sudah ditakar. Kenapa? Karena berlaku di sini al-jahlu bit-tamatsul kal-ilmi bit-tafadul. Karena ketika kita tidak mengetahui secara yakin kesamaan keduanya, maka berarti hukumnya seperti kita tahu antara keduanya itu ada perbedaan dari sisi takaran. Padahal kurma dengan kurma wajib untuk kita jual takarannya sama. Qala fa yuhramu bai'is subrati min at-ta'ami bimithlihi mimma yu'rafu kailuhu li'adami tahaqquqit tasawi. Maka di sini diharamkan untuk menjual seonggok makanan, sekumpulan makanan yang tidak diketahui berapa takarannya atau timbangannya dengan yang semisal dengannya yang sudah diketahui takarannya dari barang-barang ribawi tentunya, akhwan, dari barang-barang ribawi. Nah, kenapa? Alasannya karena ada mutahaqquqit tasawi, karena tidak adanya kepastian kesamaan antara keduanya, padahal harus sama dipersyaratkan. Wal jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul, dan ketidaktahuan kesamaan antara dua barang ribawi yang mau ditukarkan, dilakukan tukar menukar dengannya, ini hukumnya seperti mengetahui perbedaan antara keduanya. Wal haditsu jaa fit tamri fayuqasu alaihi ghairuhu minal amwalil ribawiyah kal burri wa syair wal aruz wa ghairiha. Dan hadis datang pada permasalahan kurma, maka kata mu'allik dikiaskan dengannya yang lainnya dari barang-barang ribawi seperti gandum, bur dan syair. Maka jelas untuk bur dan syair masuk tidak? Syair masuk tidak? Gandum masuk. Taib. Adapun aruz, beras masuk tidak dalam barang ribawi?
bau kasah beras tidak masuk dalam barang riba. Sehingga seandainya kita lihat beras tumpuk, kemudian kita punya beras yang sudah kita tahu takarannya, kemudian saya tukar dengan itu, boleh tidak? Misalnya orangnya bilang boleh, tukar saja, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak berlaku hukum ribawi padanya. Karena beras tidak diberlakukan hukum ribawi, sebab barang-barang ribawi telah kita lewati di depan. Nah, ada berapa? Secara umum dibagi jadi dua golongan, golongan makanan dan golongan apa? Golongan apa? Barang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Golongan makanan apa? Apa saja, Usama? At-tamar, terus gandum apa? Syair, kemudian fiddah, makan fiddah itu, makan perak. Jadi manusia perak, manusia silver. Nah itu tadi apa itu? Zabib. Nah terus satu apa lagi? Bur, syair, dan terus masih sisa satu apa? Mil, ya kan? Zabib, Baik. Nah, untuk yang jenis makanan berarti 4 jenis, yaitu bur, syair, tamar, dan milh. Baik, untuk zabib itu nyampur dengan pembahasan zakat. Zabib masuknya dalam pembahasan zakat. Angka diralat tadi berarti ini yang berlaku riba 4, bur, syair, tamar, dan milh. Kemudian dari jenis yang dijadikan alat tukar 2, yaitu zahab dan fiddah. Dari keempat jenis itu yang berlaku dalam kehidupan kita di sini ya paling seputar zahab dan fiddah, karena dikiaskan atau masuk dengan kategori zahab dan fiddah uang. Nah, adapun tentang baik mafil dhimmah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassalam.